Saya sudah meneliti sejak saya dosen muda ya, jadi saya memang senang sekali meneliti. Mungkin sudah lebih dari 100-an penelitian ya. Kemudian saya juga sudah menulis lebih dari 200 paper di jurnal baik nasional maupun internasional. Ya, kalau nama dengan gelar saya itu agak panjang ya. Dr. Insinyur Sri Nuryani Hidayah Utami, MP, MSc. Sudah 30 tahun ya. Jadi saya lulus tahun 1989. Tapi kan lulus saya November itu pas belum masanya pendaftaran ya, sehingga tahun 90 saya baru jadi dosen, tapi prosesnya itu sudah sejak jadi asisten begitu ya, asisten di beberapa mata praktikum. Kemudian juga setelah lulus itu kebetulan almarhum ibu saya itu pengen saya kerja di Jogja gitu. Nah kemudian saya ditanya oleh pembimbing saya, Prof. Tejayono, kamu mau kerja di mana? Terus saya bilang, ibu saya itu mengendaki saya di Jogja. Oh iya weh, jadi dosen weh. Saya sebenarnya belum membayangkan ya bisa jadi dosen, karena kebetulan juga dulu itu jarak yang paling muda itu masih artinya banyak yang sangat senior dan belum mengangkat dosen baru lagi begitu. Nah kemudian kebetulan sebelum ada formasi itu ada beasiswa. Yang pertama itu S2 yang dibiayai oleh pemerintah Belgia, tapi kuliahnya di UGM. Sehingga saya sambil membantu kegiatan-kegiatan dosen di UGM ini, kemudian saya sambil kuliah S2. Nah, kemudian pas ada formasi itu, kemudian saya mendaftarkan ya. Kemudian SK-nya Maret 91, sehingga sebenarnya sejak lulus 89 November itu sudah mengerjakan tugas-tugas, tapi secara formal jadi PNS-nya, CPNS-nya itu Maret 91, sehingga tahun ini adalah 30 tahun jadi dosen. Sebenarnya kalau dari latar belakang keluarga saya, ya ada sih yang jadi dosen, tapi ayah saya sendiri adalah tentara, ibu saya pedagang, sehingga sebenarnya tidak ada pikiran contoh jadi dosen. Tapi sebenarnya kalau dari pihak ayah saya itu ada beberapa yang jadi dosen ya, ada yang di Fakultas Kehutanan dulu ya, ada juga di UNY, UMY. Cuma karena tidak begitu dekat dulu ya, setelah saya jadi dosen baru dekat, tapi dulu belum punya contoh gitu ya. Tapi saya melihat senior saya, guru-guru saya, dosen-dosen saya yang begitu enjoy dengan profesi ini, kemudian juga selain juga sangat akrab dengan mahasiswa, juga membantu kegiatan mahasiswa dalam hal tidak hanya studi tapi juga kadang-kadang membantu ekonomi. Saya berpikir sepertinya profesi dosen itu lebih cocok juga untuk perempuan, karena kemudian waktunya bisa mengatur lebih baik begitu ya. Karena kemudian juga saya melihat bahwa dosen itu lebih merdeka dan mengelola diri sendiri. Jadi kesuksesan itu adalah tergantung dari bagaimana dia berkarya, kemudian juga mengelola diri sendiri. Jadi saya melihat beberapa memang pasiennya dulu banyak proyek gitu ya, ada yang ngajar, ada pasiennya yang meneliti, dan saya melihat bahwa itu sangat menarik. Jadi ketika saya pertama kali jadi dosen kan ikut mengajar sebagai asisten begitu ya, karena masih sekolah juga. Itu saya senang sekali ya. Jadi ketika saya lulus itu ada beberapa angkatan saya bahkan kakak kelas yang belum lulus, dan saya bisa sedikit membantu ya, artinya ketika saya jadi dosen itu kemudian saya bisa memberi misalnya
misalnya buku ya, buku itu dulu itu kan sangat sulit ya, tidak seperti sekarang banyak yang bisa lewat internet. Nah, dulu yang boleh meminjam buku kemudian difotokopi itu tidak semuanya. Nah, termasuk saya itu dipercaya oleh dosen senior yang bukunya banyak. Nah, kemudian dengan seperti itu kemudian saya bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan buku yang bermutu, buku yang memang tidak ada di pasaran. Dan dulu kan memang fotokopi masih boleh gitu ya. Sekarang artinya kita tidak takut dengan larangan itu untuk hak. Tapi kalau sekarang kan mungkin beli lebih murah. Tapi dulu kan memang tidak bisa karena memang buku-buku yang terbitnya luar negeri itu bisanya kan hanya membaca fotokopinya begitu, dan itu salah satunya. Jadi kesan saya ini pekerjaan sangat menarik. Kebetulan saya ditawari juga misalnya ke bank, tapi kan juga saya tidak punya referensi kerja di bank, dan juga bidang saya kan juga jauh dari bank. Kemudian juga yang lain juga belum ada gambaran, karena setelah lulus kemudian saya ditawari itu kebetulan klik gitu, sehingga saya menikmati sekali jadi dosen itu. Ya, terima kasih. Jadi kan Tridharma itu ada pendidikan, penelitian, pengabdian. Ya. Pendidikan itu saya rasa tidak hanya mengajar, tapi juga mendidik mahasiswa. Nah, selama ini yang saya lakukan adalah saya selalu memberi ruang dan juga waktu untuk mahasiswa. Jadi HP saya, internet saya, email saya itu selalu online. Misalnya saya belum bisa menjawab, saya akan menjawab nanti ya, saya ada rapat. Jadi saya selalu memberi perhatian ke mahasiswa. Juga ke yang lain, misalnya ke rekan atau partner penelitian atau pihak mitra. Kan kita ada penelitian. Nah, penelitian itu kan bisa berasal dari universitas, fakultas, tapi juga dari pihak mitra. Nah, selama ini saya selalu menjaga, jadi supaya kita tetap dipercaya dengan mitra itu adalah selalu siap respon terhadap yaitu komunikasi, misalnya ada pihak mitra mengirim email atau WhatsApp atau telepon, sebisa mungkin saya tanggapi. Misalnya saya sedang sibuk, saya akan mengatakan maaf ya, saya sedang nyopir, maaf ya, saya sedang kuliah, nanti akan saya hubungi, seperti itu. Kemudian untuk PKM. Nah, saya menikmati betul kegiatan dengan pengabdian itu, terutama dengan petani ya. Saya menjalin hubungan banyak dengan petani. Selain saya senang saya dengan ketulusannya juga, apabila apa yang kita sharingkan dengan petani itu kemudian bisa memberi ya setidaknya meningkatkan produksinya atau pendapatan, itu senang sekali ya. Dan mereka membalas itu dengan hal yang misalnya begini, kita punya pengabdian di daerah Ngablak Magelang ya. Nah, kemudian ketika panen selalu mengirim ke saya. Ketika saya ganti uang, mereka menolak dengan tulusnya. Nah, itu adalah satu penghargaan imbal balik yang sangat saya hargai dan saya syukuri gitu ya. Jadi pergaulan dengan petani, pergaulan dengan mitra itu saya nikmati, ya, saya syukuri, sehingga itu menghilangkan kelelahan saya, begitu. Jadi kita harus komit, kemudian menjaga hubungan dan juga menjaga integritas. Dan itu saya lakukan adalah bahwa saya bersyukur diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan profesi ini, sehingga sebaik-baiknya saya jalani ya kewajiban-kewajiban dan juga hak-hak yang harus diberikan ke orang yang sudah memberikan kesempatan kepada kami gitu. Misalnya laporan penelitian gitu ya, sebisa mungkin dipenuhi Pak. Misalnya deadline-nya besok, sekarang sudah siap seperti itu, sehingga jangan sampai menunda pekerjaan, menunda laporan dan sebagainya. Itu salah satu pesan dari senior saya, almarhum Prof. Tejo, yang bukunya juga saya kemarin kita luncurkan, bahwa kalau bisa mengelola waktu, kamu akan jadi sukses. Memanage waktu. Nah, itu yang selalu saya pegang, bahwa kita itu harus
bisa mengatur waktu, mengelola waktu. Gitu. Sekarang itu kan pengetahuan itu mudah sekali didapat ya, sehingga mahasiswa kadang-kadang bisa lebih pintar dari kita. Nah, makanya itu kita harus update selalu pengetahuan, tentu yang hubungannya dengan ilmu kita ya, baik lewat internet, buku-buku baru, juga pengetahuan baru. Nah itu, jadi tantangannya itu. Jangan sampai nanti kalau pas kuliah malah mahasiswa lebih tahu tentang yang kita kuliahkan. Ya, ya sebenarnya kita tidak usah malu, misalnya kita, apakah ada yang punya pengalaman, tapi artinya kan kita sudah siap juga dengan pengetahuan baru dan juga itu. Karena sekarang itu eranya bahwa kita harus menuju ke globalisasi internasional, sehingga apa yang sekarang menjadi isu internasional itu juga harus menjadi perhatian kita. Ya, tentang misalnya bidang-bidang apa, misalnya di bidang saya ya, ilmu tanah, itu apa sih bahan atau persoalan-persoalan yang sedang menjadi isu hangat ya, misalnya tentang emisi, tentang biochar dan sebagainya, yang itu kita tidak boleh ketinggalan. Jadi sekarang kalau mahasiswa masuk pertanian itu kan di awal itu langsung memilih program studi. Nah pada saat saya dulu tidak, jadi masuk itu Fakultas Pertanian, kemudian nanti semester 5 itu baru memilih, ya memilih program studinya apa. Nah saya memilih tanah karena terus terang di SMA saya dulu saya agak suka dengan kimia organik, kemudian juga fisika saya kurang ya, karena agak rumit fisika itu. Biologi suka, sehingga saya memilih yang kira-kira saya sukai dan saya bisa begitu ya. Nah kemudian dulu tanah itu tidak banyak yang memilih, kemudian juga lebih banyak cowoknya, meskipun sekarang perubahan zaman, sekarang yang mahasiswi itu jauh lebih banyak dari mahasiswa, tapi pada saat dulu. Nah kemudian yang penting lagi juga tidak banyak hafalan ya, dan ilmunya itu dekat dengan lingkungan gitu ya, karena memang tanah itu kan salah satu aspek lingkungan, sehingga saya memilih menekuni itu, dan saya merasa tidak salah karena kemudian sekarang itu peran tanah dan juga ilmu tanah itu sangat dibutuhkan pada masa seperti ini ya. Selalu akan kita memerlukan tanah, memerlukan ilmu tanah untuk kehidupan yang berkelanjutan, pertanian berkelanjutan. Saya sudah meneliti sejak saya dosen muda ya, jadi saya memang senang sekali meneliti. Mungkin sudah lebih dari 100-an penelitian ya. Kemudian saya juga sudah menulis lebih dari 200 paper di jurnal baik nasional maupun internasional. Nah, penelitian saya yang sekarang lebih fokus itu tentang pertanian organik, kemudian tentang LEISA, yaitu teknologi masukan rendah. Jadi kita upayakan menggunakan teknologi yang tidak high energy ya, yang murah tapi kemudian ramah lingkungan. Nah itu penelitian saya ya. Kemudian juga terkait gambut ya, karena disertasi saya tentang gambut. Jadi itu beberapa yang menonjol dari penelitian saya. Jadi tentang pertanian organik, tentang gambut, tentang teknologi masukan rendah ya. Tapi juga saya dengan beberapa teman gitu juga mempunyai kelompok-kelompok studi tentang padi, tentang kedelai dan sebagainya yang terkait dengan isu-isu yang sekarang berkembang nasional. Kalau penghargaan terkait penelitian itu secara individu tidak ya, tapi penghargaan dalam bentuk pendanaan ya, pendanaan banyak ya. Jadi banyak pendanaan dari baik Kementerian Dikti, kemudian juga kementerian yang lain, Kementerian Pertanian, Kementerian Kominfo, kemudian KLHK, itu
bukan dalam penghargaan kemudian jadi juara atau apa, tapi didanai. Ya, jadi kita dihargai, didanai. Tapi kalau sebagai misalnya peneliti terbaik gitu belum, ya belum. Jadi baru sekedar didanai, ya. Jadi diapresiasi, kemudian hasil penelitian itu kemudian direkognisi ya dalam bentuk jurnal internasional di ASEP, kemudian juga jurnal nasional, kemudian diundang sebagai narasumber dalam seminar nasional dan sebagainya. Itu bentuk penghargaannya. Ya. Ya saya ingin sebanyak mungkin menulis ya. Jadi saya sudah 30 tahun jadi dosen. Ya selain kemudian bisa mempercepat studi mahasiswa, saya ingin juga banyak menulis sehingga menjadi tinggalan, menjadi monumen ya, karena jelas kalau jurnal, paper itu kalangannya tertentu ya, kan yang membaca jurnal itu kan ya akademisi ya, kemudian peneliti, tapi buku-buku ya, buku-buku saya ingin menulis buku-buku yang populer yang bisa dibaca siapapun ya, terutama adalah masyarakat umum. Karena pengalaman ketika ke lokasi, ke lapangan gitu ya, misalnya saya 2 tahun lalu ke Flores misalnya, ketika saya memberikan ke bupati itu buku teknologi pertanian, buku tentang bagaimana bertani yang baik, itu senang sekali ya. Nah itu ternyata hal yang diminati oleh masyarakat ya, karena masyarakat kita itu kan heterogen ya, tidak hanya akademisi, tidak hanya peneliti, tapi masyarakat umum juga perlu ya pengetahuan pertanian yang bisa diaplikasikan. Ya, itu jadi dalam waktu ini saya pengen membuat banyak buku, menulis banyak buku dengan teman-teman yang tidak hanya satu bidang tapi lintas bidang gitu, sehingga bisa lebih bermanfaat dan berguna bagi masyarakat umum. Saya ingin pendidikan kita itu maju sejajar dengan universitas di dunia ya. UGM kan sudah masuk di 200-an ya ranking dunia. Pengennya nanti bisa 100-an, tapi yang lebih penting lagi adalah dengan pendidikan itu masyarakat lebih tercerahkan, lebih meningkat. Jadi ilmu-ilmu yang dihasilkan oleh pendidikan itu berguna untuk masyarakat. Misalnya kalau pertanian, ilmunya bisa meningkatkan produksi, ilmunya bisa meningkatkan pendapatan petani. Jadi pendidikan yang migunani gitu ya, pendidikan yang mengakar kuat, menjunjung tinggi seperti slogannya UGM. Jadi menjunjung tinggi artinya di tingkat internasional diakui, tapi di tingkat akar, di tingkat masyarakat umum juga berguna dan bermanfaat.